proses pemiskinan seperti itu karena kebijakan, karena proyek dan seterusnya, yang paling menderita itu adalah perempuan. Negara lewat kebijakan dan programnya justru memiskinkan. Penderitaan juga dibiarkan karena tidak ada upaya proteksi, tidak ada upaya perlindungan. Sebab itu antara lain karena kebijakan, karena proyek-proyek atau program-program yang membuat mereka tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan akses atau perlindungan atas sumber daya, atas informasi, atas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, tadi pagi sesi di mana para pihak, dalam hal ini ada pemerintah, ada masyarakat, dalam hal ini perempuan, ada NGO, berkesimpulan hampir semua mengatakan bahwa NTT ini sebenarnya daerah atau wilayah yang secara sumber daya alam itu tersedia. Secara sumber daya alam tersedia. Artinya sejatinya masyarakat yang ada di NTT itu semestinya sejahtera, ya. Karena memiliki laut, daratan yang cukup untuk mesejahterakan masyarakatnya. Tetapi faktanya adalah kemiskinan yang dialami atau terjadi di masyarakat atau rakyat di Nusa Tenggara Timur itu kalau dilihat secara statistik itu masuk pada urutan ketiga kalau saya tidak salah ya, untuk data 275,75 juta jiwa itu masyarakat berada di bawah atau berada dalam garis kemiskinan. Bahkan ada kemiskinan akut. Akut artinya apa? Tidak memiliki lagi sumber hidup dan kehidupan untuk melanjutkan kehidupannya. Kenapa begitu? Salah satu penyebabnya adalah karena sumber daya alam yang semestinya mesejahterakan rakyat atau masyarakat, dalam hal ini juga adalah perempuan, keluarga dan komunitasnya, itu ternyata sumber daya alam ini dikuasai oleh orang-orang kaya. Dan bahkan orang kaya ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak tinggal, bahkan tidak bukan orang di sini, dikuasai oleh orang-orang yang, kalau dalam diskusi tadi, perputaran uang yang ada di kota ini atau di wilayah ini itu sebetulnya tidak terjadi di Kupang. Sumber dayanya dikeruk, tapi kemudian hasilnya dibawa keluar, dan itu biasanya rata-rata adalah dimiliki oleh orang kaya. Kenapa begitu? Karena memang pemerintah tidak memproteksi, tidak melindungi sumber daya alam yang ada di sini, yang dibuktikan lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Coba kita lihat dari kasus di wilayah pesisir, hampir tidak lagi dikuasai wilayah itu. Wilayah itu tidak lagi dikuasai oleh masyarakat nelayan, oleh yang dari dulu turun-temurun hidupnya, budayanya, kesehariannya, dan keberlanjutan hidup dan lingkungannya itu ada di situ. Tapi faktanya mulai dari proyek apa yang ada di sana Bu tadi? PLTU. Ada PLTU. PLTU itu milik siapa? Milik PLN dari negara. Ya, PLTU ini perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, tapi manfaatnya bukan untuk wilayah pesisir itu. Uang yang berputar hasil PLTU itu bukan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir, bukan kesejahteraan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Belum ada lagi proyek yang ada di daratan. Proyek yang ada di PLTU tadi, apa dampaknya kan tadi sudah diceritakan. Selain kerusakan ekosistem, lingkungan, juga adalah menghancurkan sumber hidup, ruang hidup, dan kehidupan masyarakat pesisir. Dan dengan sengaja dan tanpa perlindungan yang baik, pencemaran terjadi di mana-mana. Jadi saya percaya PLT itu limbahnya dibuang ke laut. Artinya apa? Perusahaan itu hadir untuk menghancurkan kehidupan masyarakat di sana, dan pelan-pelan masyarakat di sana akan melalui kemiskinan. Jadi 10 tahun ke depan, jangan heran kalau masyarakat pesisir yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini
itu akan kebanyakan nanti akan menjadi pekerja migran ke luar negeri. Dengan kasus seperti yang terjadi akan banyak terpikir, karena memang selain sumber daya alamnya tidak diproteksi, ketika orang mencari pekerjaan terpaksa menjadi buruh migran juga tidak dilindungi. Yang kedua, kita lihat daratan. Sumber daya alam yang ada di daratan dalam kasus-kasus yang disampaikan mulai dari pertanian, dari alih fungsi lahan, masyarakat pedesaan itu hidupnya ada di tanah dan sumber daya yang ada tersedia. Kalau pertaniannya sudah dirubah jadi alih fungsi untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek dan lain-lain, masyarakat pedesaan mau hidup seperti apa? Dan ketika terjadi kemiskinan, proses pemiskinan seperti itu karena kebijakan, karena proyek dan seterusnya, yang paling menderita itu adalah perempuan. Perempuan itu sebagai penyelamat, tidak hanya penyelamat lingkungan, tidak hanya penyelamat wilayah pesisirnya, tapi ketika terjadi situasi di mana ekonomi semakin menurun, maka perempuan akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan ekonomi keluarganya. Termasuk teman-teman yang jadi pekerja informal, terpaksa, tidak ada orang yang ingin menjadi pekerja informal ke luar negeri dalam kondisi tidak ada perlindungan, dalam kondisi bekerja di negeri orang, dalam kondisi umur bahkan ada yang sudah 45 ke atas, dalam kondisi dia tidak mengerti budaya bahkan bahasa di negara itu. Apa yang dilakukan pemerintah melihat keadaan seperti itu? Jadi kalau kita lihat yang terjadi sebenarnya di Nusa Tenggara Timur adalah secara statistik seperti itu, tetapi statistik ini tidak dijadikan sebagai bahwa kemiskinan yang tinggi itu sebagai landasan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanganan penurunan kemiskinan. Yang dilakukan pemerintah apa adalah semakin memperlancar investasi masuk ke wilayah ini dengan proyek-proyek di mana ruang hidup, sumber hidup, proyek itu mendarat di kampung tanpa ada proses meminta pendapat dari masyarakat, termasuk perempuan. Jadi kalau begitu maka pemiskinan struktural yang terjadi adalah proses dari negara tidak hadir, negara tidak terlibat untuk memastikan kesejahteraan pada rakyatnya. Tapi yang terjadi adalah negara memberikan izin, memberikan peluang kepada perusahaan-perusahaan, kepada orang-orang yang memiliki uang untuk menanamkan investasi di sini, sehingga yang mungkin punya manfaat dari kebijakan dan dari proyek-proyek itu sesungguhnya bukan rakyat. Jadi kehadiran berbagai macam proyek itu justru sesungguhnya memiskinkan. Dan tentu kalau kita lihat dalam dialog tadi, apa yang disampaikan pemerintah itu sebetulnya tidak menyentuh persoalan. Mulai dari urusan pesisir tadi, walaupun pemerintah sendiri mengakui bahwa memang kami mengakui tidak ada perlindungan. Mulai dari urusan mana tadi ya, pertanian juga tidak ada solusi konkret yang disampaikan. Akibatnya adalah kalau begitu cara berpikir, cara bertindak dan keberpihakan pemerintah, maka saya percaya kemiskinan tidak bisa kita atasi dengan baik. Sebab kemiskinan yang terjadi di NTT bukan karena Tuhan itu murka gitu ya, bukan karena miskin dari sananya, tapi negara lewat kebijakan dan programnya justru memiskinkan. Penderitaan juga dibiarkan karena tidak ada upaya proteksi, tidak ada upaya perlindungan, termasuk kawan-kawan mama-mama kita yang berangkat ke luar negeri dan sampai hari ini masih banyak berjuang untuk mendapatkan perlindungan karena tidak ada pilihan lain kecuali menjadi pekerja migran. Terima kasih.